Guys, kayak kita harus cari topik komunikasi politik yang relevan deh. Tapi ingat ya, jangan terlalu berat karena kita punya nilai akademik juga. Gimana kalau kita bahas tentang kampanye digital? Temen gue ada tuh yang magang di tim caleg dan banyak banget tau rahasianya. Oh iya? Tapi menurut gua itu jangan cuman soal kampanyenya aja. Pokoknya yang lebih penting itu fokus ke publik sama relasi sosial, termasuk kita nih. Bener banget, kemarin kan dosen kita juga udah bilang kan, katanya harus ada proses mempertanyakan masalah. Jadi nanti film yang kita buat tuh harus kayak nggak cuma cerita. Jadi gimana kita memahami politik itu harus ada di dalamnya. Tuh. Kalau gitu aku kayak punya ide deh. Gimana kalau kita tuh ambilnya yang dari kita-kita aja, kayak tentang persahabatan kita ini aja. Karena kan udah ngandung framing gitu-gitu kan, hoax, agenda setting gitu. Gimana? Oh, kedengarannya personal banget ya. Tapi itu justru yang bikin filmnya hidup nggak sih? Bisa jadi sih, bagus. Guys, lihat nih video yang caleg itu dipotong-potong dan dia kayak ngatain rakyat gitu. Framingnya parah banget, Bil. Kan? Ini mah temen gue juga tahu pidato aslinya kayak gimana. Ya, kalau cuma diedit doang. Sekarang tuh pada percaya begituan. Dan kita jadi korban narasinya Media itu cuma lebay, cuma butuh sensasi doang. Guys, tenang. Ini malah justru menarik gak sih buat topik kita? Gimana kalau nanti kita bikin filmnya jadi konflik akibat framing politik? Ganggu, Vel. Lihat aja kita udah mulai ribut. Apaan sih, serah. Guys, data ini nunjukin berita negatif soal caleg itu naik 60% dalam seminggu loh. Ih, agenda setting juga bekerja tapi kayaknya menentukan apa yang dibahas deh kayaknya. Dan sosmed nih juga parah banget. Algoritma bikin echo chamber. Kalian tuh lihat dari satu sisi aja sih, kayak kalian tuh ngejudge banget kubu gue deh. Bukannya ini mau ngejudge, tapi kita tuh harus juga lebih objektif, Felis. Kadang objektif kalian tuh terdengar kayak nyalahin, tau nggak? Guys, jadinya kita syuting kapan nih? Oh iya, Bill. Kalau misalnya semua bisa profesional, menurutku minggu ini bakal kelas semua sih. Maksud gue siapa, Jeng? Ya terserah kamu ngatinnya sih, Vel. Guys, Aneh. please deh. Kita itu lagi dikerjain sama polarisasi dan kalian malah masuk ke dalamnya. Kan itu salah satu poinnya, kita real banget malah. Ya gimana sih kalau kayak gitu? Semua pada real. Ya malah makin kacau dong, Felis. Serah lo deh, nggak jelas banget muka lo. Hoax politik dapat menyebarkan rasa takut dan kebencian, tapi membantu publik dapat melihat kebenaran. Bill, kamu tadi udah bagus, tapi lebih tegas lagi ya. Tadi soalnya energi kamu turun banget. Bill, tapi jangan nunjukin satu kubu aja, nanti kita disangkain sebagai pihak tertentu lagi. Ini tuh edukasi, Felis, bukan kampanye. Tapi kan kamu jelas nge-framing, Jang. Loh, kamu tuh bapak atau apa sih? Gimana sih? Stop, kita break dulu deh ya, karena rasanya terlalu panas deh sekarang. Gue capek Jang, setiap kali gue ceritain pengalaman gue di tim caleg, lu selalu aja mikirin gue kayak agen propaganda. Nggak kayak gitu, Felis. Lu tuh nggak pernah yang namanya bisa bedain fakta dengan realitas publik tuh gimana. Lu tuh bukan objektif, lu tuh selalu cari pembenaran buat sudut pandang lu doang, tau nggak? Nggak gitu. Menurut gua, publik itu juga punya yang namanya kebebasan. Iya, tapi pembenaran versi lu tuh cuma bagian dari cerita. Enggak. Masa? Iya, pembenaran publik harus ada dong. Guys, kalau
kalian terus-terusan berantem kayak gini. Percaya deh, film kita tuh nggak bakal selesai. Bahkan persahabatan kita juga mungkin nggak bakal pulih. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan Eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga Menghadapi segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Guys, kayak kita harus pisahin mulai sekarang mana opini politik pribadi, mana analis akademik. Gue minta maaf ya kalau misalnya gue kemarin terlalu keras. Gue minta maaf ya, karena gue terlalu defensif sih, gue ngerasa gitu. Nah, ini nih baru yang dinamakan harmony of communication in politics. Nah, kita bisa nunjukin proses kita ini nih masuk ke dalam film kita gitu. Bagus sih, parah. Oke, kita
3 struktur mulai dari framing, hoax, echo chamber, konflik interpersonal, dan yang terakhir rekonsiliasi. Gimana? Bagus tuh, bagus. Oke. Guys, di sini kita udah jadi 60% filmnya dan kita makin solid banget gitu. Wih, siapa sangka coba film politik bisa jadi terapi pertemanan. Nah itulah kekuatan komunikasi politik yang sehat. Ini bakal kuat sih. Ada drama, ada datanya juga, dan ada rekonsiliasi. Setuju. Dalam politik, semua orang memiliki perspektif. Jadi, ini bukan hanya selalu siapa yang benar. Tapi bagaimana kita berkomunikasi saat berbeda? Hoax dan framing bisa memecah masalah. Tapi, literasi, dialog, dan empati bisa menyatukan. Inilah makna harmony of communication in politics.